hal-hal yang menarik. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu saudara kita Septian David Maulana. Gimana Mas Septian kabarnya? Alhamdulillah ya. Sibuk apa nih sekarang Mas? Sibukannya ya apa mas? Paling ya main di rumah, latihan lah. Latihan ya. Selama pandemi ini nggak ada latihan atau memang dipulangkan dulu atau gimana? Kalau selama pandemi ini memang semua tim memang diliburkan. Semua pemain Iya, ya? semua pemain, semua tim diliburkan. Terus yang pasti kan nggak mungkin juga pemain libur selama mungkin kan nggak mungkin. Oke. Yang pasti tetap jaga kondisi masing-masing. Kalau Mas Septian David Maulana sendiri sih memang punya passion ke sepak bola atau karena orang tua atau karena apa itu pertamanya? Ya mungkin dua-duanya sih mas. Orang tua juga support juga ya? Ya, orang tua juga support. Oh. Ceritanya ya banyak juga sih kalau dari awal sih. Dari TK atau SD udah mulai ke SSB gitu? Dari SD kelas 4. SD kelas 4. Iya, SD kelas 4. Dari klub bola ya? Dulu semua olahraga sih sempat. Ya sedikit bisa semua sih. Terus orang tua itu ngomong gini, nanti kalau kamu semua bisa olahraga, nek bahasa Jawa ini sih murung. Murung ya. Jadi nggak jadi semua. Iya, harus Karena fokus ya. orang tua kan juga semua olahraga bisa juga. Orang tua atlet juga. Dulu pemain voli sih malah. Oh, main voli. Pemain Sekarang voli. dulu atlet maraton, lari. Lari ya. Dari kenyataan tapi juara satu saya kalau lari dari kenyataan. Berat kalau. Terus Mas David ya, saya manggilnya ya? Iya, David. Oke Mas David, pertama kali gabung di klub kalau lokal ya, mana sih? Klub lokal profesional ya. Dari yang lokal dulu aja, kayak SSB Muda, SSB SSB Tiga gitu. itu awalnya dulu di Jatidiri. Jatidiri. Ya kelas 4 SD itu Jatidiri, terus 1 tahun apa 2 tahun, habis itu pindah ke Baladika. Oh, Baladika. Ada dulu ya? Ya, ada dulu. Jadi dari kelas 4 SD. Saya dulu pernah punya teman tuh, namanya Eko. Kakak kelasku sih dia PS junior. Iya, Baladika juga sih. 2016. Oh mungkin angkatan atasku mungkin bisa. Iya, angkatannya saya. Saya tuh Kayaknya pernah tahu juga sih. Kelahiran 92. 92 ya, angkatan sama saya. Oke. Berarti dari Baladika langsung ke profesional atau? Dari Baladika itu ceritanya waktu itu ada turnamen Piala Manchester United Cup. Nah, Baladika itu mewakili Jateng, mainnya di Jakarta, Terus di situ Baladika peringkat 3 Terus Liga ya, bukan cup ya? itu ya cup itu mas. Oh, cup. Cup itu peringkat 3, juara 3 lah, Juara tiga. Terus saya menjadi pemain terbaik kalau nggak salah. Mulai dari sana ya. Dari situ menjadi pemain terbaik. Terus habis itu pulang ke Semarang, nggak lama beberapa hari kemudian ditelepon sama Om Yeye. Siapa itu Om Yeye? Yang dimana itu teman bakat lah sama waktu itu ya, yang milih pemain terbaik, yang milih top skor segala macam. Oh iya. Ditelepon suruh ikut seleksi usia 16 buat persiapan Piala AFF itu. Timnas itu ya. Ya. Ditelepon suruh bikin paspor, terus seleksi. Ya alhamdulillah dari situ. Awalnya dari Baladika, ikut Manchester Liga itu ya. Iya. Langsung ke sana ya Mas. Terus pernah nggak sih Mas kalau main bola itu jenuh atau mungkin malah menjadikan itu menjadi hal yang membuat sesuatu hal pencapaian Mas malah berhenti gitu, karena mungkin kan nggak semuanya dari Mas kan gitu ya. Sebenarnya ya bukan karena sepak bola aja sih. Saya pikir semua pekerjaan, semua yang bekerja itu pasti punya rasa jenuh. Pasti ada jenuhnya waktu main bola, apalagi tiap hari pagi sore ketemu bola terus kan pasti jenuh. Tapi mau nggak mau sekarang ini menjadi pekerjaan saya. Pekerjaan saya dan ya dinikmati lah. Tapi enak ya, pekerjaan, hobi, Hobi bayar ya. ya. Banyak orang yang gitu juga. Ya ada enaknya, ada enggaknya mas pasti. Terus saya itu kenal Mas itu waktu di timnas, baru tahu gitu ya. Iya. Nama Septian David Maulana, terus saya ngikutin sampai U19 ya benar ya? U19. Ya, saya baru ngikutin, terus dari timnas itu baru ke tim mana? Mitra Kukar. Mitra Kukar, langsung ke Mitra Kukar ya? Mitra Kukar itu. Itu cukup lama ya Mas di sana?
dari mitra kerja iya habis U19 habis U19 itu langsung ke klub profesionalnya memang mitra dari 2015 pokoknya di mitra itu waktu liga berhenti ya 2015 itu kan Yang waktu itu vakum ya. itu kena benefit Ya, PSS itu ya, masalah itu ya. itu awal mula di klub profesional sih. Terus ini masuk ke PSIS kontrak berapa tahun? Di PSIS udah berjalan 2 tahun. 2 tahun. Ya, dari 2018. Kalau pandemi ini kontrak itu tetap jalan atau ada yang pembaruan lagi ya? Setiap klub pasti beda-beda mas. Jadi Beda-beda, ada ya? yang gajinya memang dipotong sih, memang semua dipotong. Kemarin bosnya juga ngomong 50% katanya bener ya? Ya, dipotong memang kebanyakan 50% kayak gitu. Satu kali baca literasi mas di CNN ya. CNN itu ada bilang kalau beberapa pemain profesional akhirnya karena pandemi ini ada kegiatan pada main di Tarkam. Ya kan? Ada kalau dari Persib disampaikan bahwa Persib melarang. Kan gitu. Persela membebaskan yang penting teratur kan gitu. Ya, ya. Kalau PSIS sendiri, Mas gimana? Kemarin sih juga sempat lihat di media sosial. Kalau nggak salah, Mas Yoyo juga bilang nggak masalah sih. Nggak apa-apa ya? Ya itu kembali ke pribadi masing-masing juga. Oh, oke. Kalau saya pribadi sih Tarkam ya gimana ya? Mungkin bayaran nggak seberapa sih mas. Nah, Tapi kan lebih ke apa ya? Siapa yang akan menjawab gitu kan? Oke. Kalau Tarkam. aset ya? Iya. Masa depan ya. Ini bisa berapa sekarang mas? Sekarang 24. 24. Ngomong-ngomong masalah pemain sepak bola atau atlet di Indonesia kan ya kita hal yang terbuka aja ya. Iya. Karena kan kebanyakan atlet itu kan sekarang bukan prioritas ya. Iya. Ya kendala kan kita ngomong nggak hanya sepak bola deh, Iya. yang lain deh. Dia manis ketika memang menjadi hal yang sifatnya ya ketika menang olimpiade macam-macam Iya. kan jadi manis banget. Tapi pasca itu ya maaf kadang ya selesai gitu. Kalau Mas Septian sendiri mas, udah berpikir nggak mau mulai gantung sepatu atau gimana di usia berapa? Karena Mas juga tahu karir sepak bola di Indonesia itu belum begitu bagus untuk masa depannya kan seperti itu ya. Gantung sepatu sih belum sih mas. Belum Pikir sampai ke sana ya? Belum. Selagi masih bisa main ya lanjutkan terus. Dan mungkin lebih umur tuh lebih kayak mikir aku harus punya ini, aku harus punya ini. Gitu. Jadi nggak cuma sepak bola. Oh, punya Iya, bisnis juga. aku harus kayak gini kayak gini. Sekarang punya jadi bisnis apa aja mas? kalau sekarang sih mungkin belum sih mas. Mungkin lebih ke invest di tanah sih kalau saya. Oh, Iya. punya kos-kosan juga katanya. Kos-kosan ada ya. Oh. Oke mas. Ya. Selanjutnya mas, kalau ngomong masalah lagi ya nih bicara sepak bola Indonesia ya, siapa sih idolanya atau orang yang paling diidolakan pemain timnas itu yang sampai sekarang masih pensiun atau belum? Saya mengidolakan Boa Salosa dan Bambang Pamungkas. Pernah main bareng lagi ya? Sudah kemarin. Senangnya kayak apa gitu mas? Ya kayak nggak nyangka aja sih kok. Dulu ngidolain dia main bareng gitu ya? Dulu yang hanya bisa nonton di TV kan, nonton di TV, nonton bola, nonton dulu pernah Beto juga saya Beto suka. Suka. Dulu di Persipura kan. Sekarang bisa main bareng satu main di timnas juga. Ya senang mas pasti. Kalau ini nih, luar negeri nih, siapa sih pemain yang membuat Mas terinspirasi? Di luar negeri. Di luar negeri itu Mas tahu Kevin De Bruyne. Dari Belgia. Ya, Saya bola paham loh mas. Saya dulu atlet bola. Cuman nggak jadi aja. Kalah mas. Oh dari Manchester City ya, bener ya? Manchester City ya. Oke. Terus mas, kalau Mas David sendiri saat pandemi kayak gini ini kan pasti ya kalau nggak punya keahlian khusus ya kayak Mas kan saya lihat kan banyak endorsean ya, entah dari A, B, C dan banyak ya. Terus untuk teman-teman sendiri yang sekarang kan pada banting setir ya, pada jualan, pada hal yang sifatnya ya jauh lah ya daripada kata itu. Menurut Mas sih wajar nggak sih teman-teman yang dulu punya bakat bagus tapi karena timnya atau keadaan kayak gini terus dia jadi jualan anggap aja makanan, ayam geprek, gimana sih menurut Mas? Gimana ya mas? Memang kalau pemain bola itu kalau pas lagi dia mungkin lagi jaya-jayanya, Iya. mungkin kontrak lah segala macam gaji bonus itu kan banyak sih. Ya,
Cuman kalau pas lagi kayak gini dia nggak bisa menyisihkan uangnya ya susah juga saya kalau kayak gini. Karena kan kita nggak tahu juga ke depannya liga pun mau kayak gimana kan kita nggak tahu. Yang kemarin udah mau main pertandingan ya pagi udah mau main, sehari sebelumnya kabarin ya dari Korea. Tapi lagi masih halal ya nggak masalah sih ya. Tapi Mas mau main Tarkam? Kalau saya sih Tarkam sih lumayan tuh 2 sampai 5 juta sekali main katanya. Gimana ya nolaknya Tarkam itu kalau saya Gak ada garansinya ya Mas ya? minta yang banyak, iya. Oh, oke. Jadi kan nggak mungkin kan? Iya. Kalau saya sih bukan Tarkam sih, kayak misalkan Mas, tolong Mas, biasanya kan si teman, Iya. Mas tolong ini kampung saya mau ramein biar warganya rame gitu, Iya. atau mungkin lagi ada lapangan baru di sini, Iya. mau itu ya saya datang Bayar kan gitu. Mas. Kalau segitu sih enggak sih Mas, kadang Kita nggak panggil terus begitu ya? makan, nggak masalah. Oke Mas David, ini sambil jawab pertanyaan dari followers kita ya. Oke, dari @masfeb7 Mas Septian David Maulana kok ora melu selebritis FC koyok liyane? Apa ya? Selebritis kan juga di Jakarta juga, mungkin apa? Tapi kalau di Jakarta mau ikut? Ya mungkin kalau diajak, mungkin kan pasti yang ngajak main bola juga. Ya. Mungkin cari keringat lah, oke lah. Oh. Tadi dengar-dengar ada itu ya partai amal, bukan partai amal ya, pertandingan amal ya. Pertandingan amal. Dalam rangka apa sih Mas? Memperingat apa ya? Laga amal untuk kiper Persija. Oh, simpati ya. Ya simpati semua pemain. Main PSIS atau campur? Campur sih, ada ya PSIS, ada Bali, ada Makassar sih. Boleh, ada izinnya? Izin dari Kepolisian dong. ya, izin sih nggak tahu juga ya Mas. Nah kalau Mas terlibatnya di Geladan gimana? Karena Nah itu juga makanya Tapi saya dikabarin sih yang penting datang kayak gini, mungkin ya udah ada sih. ya. Mungkin. Tapi kalau pikir-pikir Mas, sama-sama kayak gitu kenapa yang profesional nggak boleh kan? Nah Ya kan? itu yang mungkin susah dijawab juga sih Mas. Susah dijawab juga ya. Mungkin Itu kalau susah itu ya. ya. Pihak PSSI-nya udah mengupayakan tapi keadaannya memang masih kayak gini ya. Keadaannya memang kayak gini. Oke, selanjutnya Mas. Tipsnya Mas untuk para sedulur-sedulur yang mau memulai karir sepak bola ini, kan Mas dari bawah ya, benar ya? Iya. Kan padahal ada nih Mas, ada yang titipan dari A, kan itu ada ya? Karena ini teman baiknya pelatih B, kan banyak tuh. Lah kalau menurut Mas nih, kalau saya nggak tahu ya Mas David kan kalau cerita tadi memang dari nol gitu. Apa sih tipsnya untuk teman-teman yang memang mau ingin jadi seorang profesional pemain bola nasional gitu? Yang pasti kerja keras, dia meninggal semangat. Ya saya kira suatu saat pasti insya Allah. Yang penting itu ya kerja keras, semangat, istiqomah dulu ya. Istiqomah. Hasil bukan urusan kita ya Mas. Iya, hasil bukan kita. Oke. Aku mau nggak ngomong masalah bola deh. Oh ini ada pertanyaan dulu deh. Dari @respansi, Mas David cinta PSIS sejak kapan Mas? Cinta sih sejak kecil Mas ya. Sejak kecil itu dulu sebelum Suka nonton PSIS juga dari kecil? Iya. Kan deket tuh rumahnya, Iya. tinggal turun aja ya. Pasti nonton PSIS setiap main di kandang itu pasti, apalagi dulu kalau pernah jadi anak gawang ya. Anak gawang ya. Anak gawang dulu kan nonton gratis lah. Udah seneng ya Mas ya? Itu aja udah seneng. Anak gawang itu. Aku pernah jadi anak gawang juga. Sering sih Mas. Itu berarti kalau anak gawang biasanya delegasi dari klub-klub ya? Iya. Klub dari mana? Dari dulu? SSB dulu ya. Oh, Itu Baladika. Baladika ya? Oh, gitu. Berarti kalau semisal dari kecil mengidolakan PSIS, sekarang kembali ke PSIS lagi, bentuk kecintaan atau bentuk kontrak yang menarik menurut Mas? Kalau bicara kontrak itu sebenarnya kemarin itu lebih banyak Di luar tawaran lebih tinggi ya? tawaran lebih tinggi banyak Mas. Cuman kenapa saya ke PSIS? Saya bilang sama presiden klub lah, gini terus saya kabarin ini gini, ya seenggaknya tidak terlalu jauh lah. Saya tetap Semarang. Oke. Karena yang nawarin ini juga jaraknya juga jauh Mas sebenarnya. Masalah kontrak ya. Oh. Jujur aja. Masalah kontrak emang Tawarannya di tinggi PSIS ya? sama iya lebih tinggi. Berarti Mas Cuma itu memang termasuk karena- orang yang loyal ya pada PSIS ya? Ya saya berpikir 4 tahun sih saya sudah merantau
sekitar 4 tahun saya ngerantau di Kalimantan sana, dan kondisinya di sana tuh kayak sepi gitu. Beda ya? Beda. Ada kesempatan main di PSIS sudah keluarga ya Ambil ya. iya. Tapi menurut Mas sendiri, perlu nggak sih pemain bola itu loyal dengan Kalau menurut saya ya gini, kalau saya sebenarnya sih nggak harus ya? nggak harus. Kenapa? Karena gini mas, kalau ini pemikiran saya sendiri Ya. Pemain bola itu kan mungkin umur 30-an ke atas lah ya. Selagi kita masih dibutuhkan, selagi kita ada kontrak banyak, Ya. ambil Ambil aja. aja. Profesional. Profesional ya. Iya, profesional aja. Sekarang orang juga udah pada tahu ya kalau sepak bola itu tidak hanya olahraga tapi industri kan gitu. Iya. Sehingga ya maaf kadang kita ngomong seberapa sih saya punya Ronaldo terhadap klubnya kan gitu. Iya. Tapi karena ini bicaranya tadi hidup. Iya. Setelah saya di usia 35 tahun ke atas, Iya. siapa yang mau nanggung saya sebagai atlet? Kan seperti itu ya. Nggak ada yang mau nanggung. Kan menurut saya udah Pasti, iya. sendiri-sendiri kan, dan juga tadi karena Siapa yang ngasih makan keluarga kita? Siapa yang benar ngasih? sih. Berarti ya lebih Profesional kepada- aja sih. Ya, setuju. Berarti itu ya Mas ya. Nggak perlu loyal banget. Yang penting tidak saling Iya. mempengaruhi aja gitu aja ya. Iya. Oke. Ada lagi nih Mas. Oh, banyak banget yang tanya ya. @_Wisnu Arya. Mas David pernah nggak dapat tawaran, barusan dijawab, dari luar negeri? Mana aja Mas selain Malaysia? Yang udah pasti sih kemarin Malaysia mas. Oh ya udah pasti ya. Udah pasti Malaysia, cuman kadang ada yang agen nawar ke Thailand, mau enggak Thailand. Cuman yang lebih pasti sih ke Malaysia sih. Udah punya manajer sendiri Mas? Atau dikelola sih? Manajer sih nggak ada. Nggak ada ya. Berarti kalau mau hubungi Mas David ya langsung aja gitu. Aja. Kalau nggak orang tua gitu ya. Ya mungkin kalau selagi di Indonesia sih nggak masalah sih mas, nggak pakai ini. Kalau Iya. luar baru mungkin pakai agen. Sekarang aku nggak mau masalah sepak bola lah, ini udah paling pintar ngomong bola nih. Aku ngomong yang lain. Sekarang Saya siapa? Ya nggak pintar, nggak masuk dalam kategori. Kalau kok timnas berapa orang sih, Mas? Gimana? Timnas itu satu angkatan berapa orang? Timnas Yang itu terpilih 23? 23 ya. 23. Kalau nggak pintar mah 23 kali berapa juta penduduk Iya. Indonesia nggak mungkin ya. Saya mau tanya nih masalah kehidupan dulu Mas. Mas Septian usia 24. Sudah married belum sih? Merit belum. Belum ya. Ini kan Mas itu kan saja sepakat. amin. Digadang-gadang sama teman-teman fans ceweknya, setiap posting foto, main itu kan histeris ya fans-fansnya. Lah, di sini kan bentuk kadang ada sih laki-laki yang karena dia di ujung tingkat tertingginya, dia merasa bahwa kalau saya menikah sekarang hilang nih kan gitu ya. Iya, iya. Ada. Kalau Mas David sendiri nih, ini kan aku lihat di Instagramnya Mas udah tunangan ya. Iya. Udah tunangan, terus mau nikah tahun depan ini. Insya Allah. Salah tahun depan. Pertimbangin nggak sih kayak gitu? Itu apa nggak urusan deh, saya punya kehidupan sendiri, saya nggak peduli sama orang pansos-pansosan, saya nggak peduli apa gitu. Iya sih. Kadang memang banyak orang karir dulu lah jangan nikah. Inilah. Cuman saya berpikir sudah umur 24 terus mungkin bisa dibilang kayak saya udah bisa bantu orang tua, Oke. saya udah bisa kayak gini. Apalagi Kurang apa ya? Ya mungkin kayak gitu. Apalagi ya. Jadi saya kayak pilih nikah karena habis nikah pun kebanyakan orang bilang juga rezeki akan Akan lebar ya Mas ya. Kali. Udah menurut saya setuju kan itu. Ada pertanyaan lain nggak? Oke, ini ada nih dari Prestasi lagi ya. Pemain timnas siapa aja yang dekat sama Mas David sama Febri Haryadi, dekat nggak Mas? Pemain timnas sih saya lebih dekat ke kayak Hansamu. Yang satu angkatan ya? Iya, Yang lebih satu angkatan ya? Hansamu terus Bagianto, ada Bagas Abdi. Febri dekat juga sih. Cuman ya lebih ke kadang circle-nya ke ya kayak Bagi Hansamu. Oh iya. Semua pemain sih emang Dekat ya. Cuman kadang ada Yang lebih enak ya untuk Iya. ngobrol untuk apa-apa gitu. Lanjut Mas. Atau main bola kadang itu kan apa ya? Tiket kan dalam kehidupan yang glamor kan gitu ya. Iya. Apalagi di karir yang tertinggi kan mesti kan wah dapat duit banyak langsung beli macam-macam ya gitu. Dan ya pasti wanita deh. Mas sendiri kan saya nggak tahu deh. Apakah Mas juga menikmati dengan ya gaya hidup seorang pemain yang royal ya, saya bilang royal nggak semuanya royal itu berarti dengan banyak perempuan, dengan segala sesuatu yang ya
kemewahan lah. Seperti itu nggak sih Mas? Apa ya? Kalau perempuan sih enggak sih Mas. Nggak salah atau nggak apa maksudnya? Lah itu. Kalau hidup mewah sih bisa dibilang gimana ya? Ya yang secukupnya gitu lah. Maksudnya kayak yang aku butuh ini ya udah aku beli kayak gitu. Aku butuh ini ya udah aku beli. Karena kan nggak yang terlalu Selesai dari kompetisi yang besar, pulang-pulang dapat bonus. Ya, memang awal-awal memang kaget gitu ya? Iya kaget, sangat kaget. wah kita punya uang sekian, dulu kita naiknya gini-gini loh. Masa pemain timnas nggak naik mobil, masa pemain timnas HP-nya nggak yang gini. Akhirnya kan ya itu yang memicu ya. Ya itu ya memang. Tapi akhirnya kan lama kelamaan memang bisa berpikir sih Mas. Apa sih aku tuh ini kalau gunanya nggak ya? Aku tuh ini berfungsi nggak ya? Lama kelamaan sih kayak gitu. Mungkin awal-awal ya lah. Oke, saya pengen iPhone, oke, bisa beli. Oke. Gitu. Tapi kan lama kelamaan memang udah bisa kayak apa sih? Nggak penting banget gitu ya. Apalagi mau nikah ya Mas, Iya, banyak yang menabung ya. Iya, pasti Mas. Oke, lanjut lagi nih Mas, pertanyaan dari @agibson L. Mas David, apakah pernah ditawar Persija Jakarta? Nah, ini yang umur terakhir kemarin ya? Yang ya? barusan Mas apa pertanyakan tadi. Kalau masalah kontrak ya, ini Persija itu kemarin. Iya. Persija itu kemarin sebelum kompetisi selesai itu Pak Ferry sudah telepon. Ya nggak cuma Persija sih, ada beberapa klub juga sih telepon dan kontraknya pun juga menjanjikan sebenarnya Persija ya. Tapi terus saya langsung bilang ke bos, gimana kalau saya di PSS? Saya masih dibutuhkan nggak? Oke, gitu. Langsung nanteng ya Mas ya? Iya. Jadi sekarang kayak gini Mas, misalkan siapa yang cepat, ya udah yang itu. Oh, jadi gitu ya? nggak usah yang terlalu, wah aku ngetahui ini, nah aku ngetahui ini, Langkah ya. gitu. Ya, makanya cepat-cepat Ya, dulu ya. ya profesional gitulah. Oke, berarti ya ini juga kemarin Pak Dilu juga nonton kan? Ya ini semoga beliau nonton kan ya. Ini karena beliau orang yang loyal, tambahin Pak ya. Yang tahun depan. Baik Pak, pokoknya bos. Oke, jadi gini Mas. Kalau lanjut lagi dalam kehidupan seorang pemain bola usia 24 tahun belum menikah akan menikah. Pencapaian Mas tertinggi itu mau sampai kapan? Mau menjadi apa sih sebagai pemain di Indonesia ini? Sebagai pemain Ya, pencapaian tertinggi sebagai pemain bola. Saya pengen juara sih Mas. Pengen juara Di klub maupun di timnas. ingin juara di timnas atau di klub. Iya. Kira-kira menurut Mas sebelum usia 30 ada nggak tim yang memang menjanjikan yang pada akhirnya Mas dalam mikir saya nggak harus loyal dong, saya harus realistis, saya udah usia 30 saya sudah. pasti seperti itu kan? Iya, benar. Kan nggak mungkin dong kita mau Iya. juara tapi di maaf tanda kutip Iya. tim-tim yang memang untuk naik setengah ke atas itu aja udah berat. Iya. Kan gitu. Kalau saya lihat PSS luar biasa kali ini ya. Iya, Memang, makasih. ada perkembangan yang luar biasa, apalagi jadi diri ini mau jadi nih luar biasa. Iya. Dan saya kira dengan dukungan seperti itu pemain juga semangatnya juga tinggi kan. Pasti nambah. Apalagi manajer. Lanjut Mas. Terus aku bicara tentang ada nggak faktor yang membuat Mas itu pernah drop bermain bola, bahkan kayak nggak pingin lagi gitu loh, tanda kutip patah hati kayak kecewa kayak, terus sehingga Mas belum move on, ada nggak sih seorang Septian David Maulana? Nggak ada sih Mas. Nggak ada ya. Nggak ada sama sekali. Mungkin kalau memang pas lagi drop itu ada, memang cuman nggak yang Menghentikan kepikiran semuanya sampai gitu. ya. Lagi drop pasti ada waktu kayak kepikiran kok mainnya kayak gini. Ngaruh ya, ngaruh ya. Iya, kadang harus juga Mas. Kadang kita main habis pertandingan tuh kita bisa nilai sendiri kan. Men gitu ya. Kadang juga berpikir kok beberapa pertandingan ini kok main tuh nggak bisa kayak biasanya apa. Itu kadang aku harus gimana ya? Paling banyak dari segi apa sih yang membuat seorang Septian David itu nggak bisa melakukan ya penampilan 100% di lapangan? Cinta kan? Cinta sih nggak berpengaruh sih Mas. Aku ya. Cinta nggak bisa mempengaruhi di Apa sih biasanya? apa ya? Mungkin ya itu karena awal-awal kan dulu sempat kaget juga waktu di Mitra kan memang nggak ada supporter. Nggak ada supporter pas di timnas Indonesia tuh. Ya.
ambil penalti itu gagal. Saya nonton tuh. Ya, Saya nonton. gagal itu memang. Saya nontonnya di Bupati juga ya. Oh, Nanti waktu oper saya ceritain. iya gagal itu kayak terus kan memang banyak kayak ya namanya netizen lah ya. Iya, masuk masuk semua ya. Jadi kayak ya itu drop gitu awal-awal, tapi kan lama-kelamaan udah biasa sih kayak gitu. Yang paling enak jadi penonton mas. Iya makanya banyak orang enak jadi pemain bola ya, ada gak enaknya juga. Bener ya, disanjung biasa aja. Iya. Salah sedikit, aduh. Oke, lanjut lagi mas. Ada pertanyaan @era Prabane. Tips atlet yang sering panasan tapi tetap ganteng mas, kayak Mas Septian tuh gimana katanya? Panasan, kalau pas panasan juga hitam juga mas. Tetap hitam, Apalagi ya? latihan apa pagi sore kayak gitu persiapan kan pasti pagi sore ya hitam juga sama. Di endorse sama itu enggak? Di-endorse. Glowing gitu. Glowing apa ya? Nggak ada Skincare sih, Mas. skincare Nggak gitu. ada. Nggak Paling ada. di endorse pun juga buat ya nggak kepake juga dan pakai. Pernah ambil endorse yang nggak ada kaitannya sama olahraga gitu mas? Banyak sih mas. Banyak mau. Nggak ada syarat gitu ya. Maksudnya mas maunya yang di sekitaran olahraga deh atau yang apa? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Iya. Tarif endorse Septian David Maulana itu berapa kalau di Instagram? Harus disebutkan ini ya. Ya kira-kira kan gitu. Jadi kan teman-teman ini kan wah aku kalau lihat Mas Septian nih habis apa nih launching pakaian ya ya kelas tim ketiga ya. Iya, Ya itu ya. Iya. Nah terus tiba-tiba nih saya tuh punya apparel misal mas, aku punya jaket nih. Kira-kira saya harus bayar berapa nih seorang Septian? Mungkin kalau endorse gitu sih Sampai 10 juta? kurang lebihnya 10 sampai 15. Wow, Ya antara itu lah. mahal, ini tidak sembarangan 10-15 juta. Itu fit ya? Di fit ya. Di fit. Kalau story pakai nggak sih kayak gitu mas? Story sih jarang sih mas. Jarang ya? Tapi kadang ada yang mas ini oh ya ada. Makanya kok kejadian Semarang ya mas ya. Open feed sama story gitu ya mas ya. Dana Setiawan, Mas David pilih mau main reguler PSIS atau cadangan tapi di luar negeri? Luar negeri tapi di anggap aja luar negerinya Liga Inggris deh, misal ke Tottenham tapi cadangan, atau di PSIS tapi main terus nih. Ya di Tottenham cadangan. Realistis ya? Iya, realistis. Ya. Di sana juga bisa apa ya? Bisa. Banyak ilmu juga ya. Banyak ilmu, banyak wawasannya juga pasti, tambah ya. ya. Pasti kayak gitu. Kalau lo paling suka apa sih? Kalau itu sebenarnya paling suka dulu waktu kecil PSIS sama Persela. Kalau luar negeri, yang Luar kemarin PS dipakai di Barcelona. sampai sekarang. Iya. Kalau main PS juga pakai Barcelona juga. Iya. Oh gitu ya. Zaman dulu yang pakainya kalau sepak bola itu pakainya Mungkin kalau luar negeri sih tim favorit sih apa misalnya? Ya ada yang terlalu gitu fanatik ya. Cuman karena aku lihat permainannya Barca tuh memang kita iya. Enak ditonton gitu. Dulu senengnya saat masih ada Ronaldinho, Eto'o, itu paling seneng Iya, deh. iya. Terus pasca sekarang kan banyak yang muda-muda gitu Iya, ya. sekarang banyak yang Muda daripada pemain sendiri juga toh, pindahnya Suarez juga pada pindah semua. Ya kacau deh. Mesenya pusing sekarang. Oke lanjut nih mas. Oke pertanyaan aja nih dari Mas Sela ini. MC-nya sini ya, sini ya, Mas Sela. Mas David skincare-nya apa? Jawab gitu katanya. Skincare apa ya? Paling pakainya sabun muka gitu aja sih. Sabun muka. Sabun muka. Saya dari dokter. Oke. Oke ada pertanyaan lagi? Dari @dimas gembus P12. Mas David hobi selain main bola apa mas mancing kan? Mancing sih nggak begitu suka sih mas. Kayak cewek mungkin banyak story jadinya. Nah itu dia. Malam minggu kok sendirian ya lu langsung pede-pede naik semua mas. Apa mancing atau belum? Hobinya apa ya? Hobinya sih main game paling mas. Main game PS. Iya. Ya PS, ya PUBG. Oh suka main PUBG? Iya. Main PUBG. Aku paling benci loh mas kalau ada orang main PUBG mas. Jangan ngomong gini aja bukan gak ada. Ya asik ngomong jadi latihan edan mas. Latihan. Jadi kan? Kalau latihan jadi orang gila apa sama pandemi ini? Ya gimana ya? Hobi Kadang ya? kalau pas
Sumbung gitu ya? Sumbung gitu, ngapain ya? Dia main PUBG, kadang main PS gitu. Mau dulunya sih hobinya nongkrong, cuma sekarang nongkrong kayak udah malas ya. Ngomong nongkrong nih gitu. Seorang Septian David kalau nongkrong ada yang ngajak foto nggak sih? Kadang sih ada sih. Terus Mas gimana? Biasa aja gitu ya? Iya, dibilang biasa aja sih kayak gimana? Atau malah mengganggu gitu? Bukan mengganggu sih Mas, malah kayak malu sendiri gitu. Oh iya. Habis Apa gitu ya. Kan kadang nongkrong nih kan seorang pemain timnas 400.000 followernya kan gitu duduk, Mas David, Mas foto Mas gitu, diladenin ya Mas ya? Iya pasti Mas. Foto Mas tapi pakai itu endorsean saya gitu. Bayar nggak sih kalau gitu? Tiket kayak gitu? Kalau kayak gitu sih ya enggak juga sih ya. Oke, ya Mas. Aku tawar-tawar menawarannya ya kecuali wis. Kadang juga banyak saya bantu Mas, temen atau apa, tapi saya bantu. Tapi nggak semuanya ke story ya. Oh, berarti ini saya buka open dong nanti untuk teman-teman yang mau endorse story Mama David gratis katanya selama pandemi. Tapi barangnya saya ngakak. Wah, padahal yang lakukan endorse panganan aja siji ya Mas ya. Sakaro, soalnya didol menanya Mas ya. Ada pertanyaan lain? Oke, Belande. Tani Septriani 99. Mas David di PSIS Semarang biasanya satu kamar sama siapa? Emang dinasinya? Atau balik sih kalau PSIS ya di Oh, di PSIS di belakang jati diri, cuman kan saya orang Semarang pulang. Oh boleh ya. Boleh itu mes atau balik terserah. Cuman kalau jam latihan itu harus ada di lokasi. Jam latihan harus ada. Oh, kalau pas away gitu biasanya saya sama Rio Saputra, kadang sama Ucil, tapi sama Rio sih. Kalau main bola feel-nya nggak dapat meskipun dia pemain terkenal, enak nggak sih Mas? Atau udah enak dulu gitu karena dia misal Mas main sama PP gitu ya, sudah senang dulu kan? Tapi ternyata diajak tiktok di lapangan nggak bisa gitu loh. Atau gimana? Gimana ya? Atau yang penting feel dulu? Iya sih, feel juga termasuk sih. Kadang kita tahu itu pemain memang udah, mungkin semua pemain kalau udah terkenal gitu, mungkin mainnya juga udah enak lah Mas diajak main, udah paham ya, lah. Ya egois, dia juga dia udah tahu kapan pula kan dia keluar gitu ya. Kan biasanya kalau kita orang kampung kan cedol udah mau salah dicegah mau kandani yo. Sering nggak sih kalau dulu pertama karir pengen lihat wah aku nih Septian nih pengen menunjukkan. Iya, awal-awal emang egois gitu ya. Kayak pemain muda sih sering kena semprot senior sih dulu emang. Oh, tapi kan itu salah satu juga pelatih mental sih Mas. Kalau diajak supporter nggak Mas? Karena dari D main gitu, rasanya dari D terus udah DM nih gitu pernah ya? Oh, sering kan? Diblokir nggak? Hah? Jadi ya, kesal juga ya Mas? Iya, apa ya? Kadang kalau baca komenan kayak gitu sih kadang suka ketawa, kadang juga suka jengkel sendiri juga. Tapi ya namanya supporter ya mau nggak mau tim itu harus menang kan? Ya. Pasti dia nggak mau tahu kayak kau main persoalannya seperti apa gitu kan? Kita lapangan menang. Ya susah juga, tapi ya itu buat apa ya? Buat motivasi aja gitu. Untuk pertandingan berikutnya supporter kok gini, aku butuh semangat menang, aku butuh menang karena kalau habis menang pun supporter akan berubah drastis, langsung disayung saja. Iya, ini gitu ya Mas. Selamat PSIS pernah nggak sih dikritik atau mungkin lebih ke pressure supporter sendiri gara-gara mungkin Mas mainnya kurang baik atau gimana gitu? Udah sering Mas, udah sering ya? Semangat sendiri ya. Ya ada yang bilang star syndrome lah, ada yang bilang mata duitan lah. Hasilnya? Ya juga ya. Uang itu perlu memang. Oke bener, saya setuju uang wajib tapi nggak pokok ya. Iya. Lanjut Masnya ada @noving @name. Mas David, siapa pemain yang paling dikagumi di PSIS sendiri? Alasannya apa? Ini dulu, yang legend siapa, yang sekarang siapa? Yang legend di PSIS dulu saya suka lokal atau asing itu? PSIS saja ya. PSIS ya? Ya, antara asing deh. Yang lokal ya. Mungkin di setiap posisi ada semua sih Mas. Yang paling dulu Maman Abdullah. Iya, Maman sama Deporas. Deporas itu masalahnya sama Ortiz ya? ya? Ortiz. Ya. Itu runner up ya dulu ya? Iya, hampir menang ya.
Ya itu juga waktu itu. Jadi kan waktu itu masih di mana? Masih di kandungan atau masih di mana? Itu udah di Jatidiri. Oh, udah jadi diri. Nah itu ceritanya gini mas. Cerita itu tuh masih keinget sampai sekarang. Dulu kan di Solo itu. Di Solo itu saya berangkat berdua sama bapak kan. Oke. Naik motor. Itu naik motor pakai jaket Jatidiri. Naik motor sampai Solo, di sana itu kehabisan tiket. Oh, pernah ya? Iya pernah kehabisan tiket. Jadi pas udah bisa masuk, ternyata supporter Persib. Oh, Nah, udah balik lagi. Sampai digendong juga sama bapak, digendong naik pagar-pagar kayak itu dari luar ya padahal ya? Nah, itu sampai nangis juga saya dulu waktu kecil. Nangis terus bapak tuh pernah bilang gini. Jadi akhirnya tuh nonton di luar itu. Oh. Nonton di warung di luar, nonton di TV. Sampai sekarang sebulan mulai menit terakhir Nggak ada itu. Waktu itu nonton di TV di luar pokoknya. Sambil makan. Orang tua tuh bilang kayak gini, makanya nang jadi pemain. Nah itu yang kata-kata yang saya ingat waktu itu di Solo itu kayak gitu. 2006 ya? Tahun anak itu 2006 Solo itu ya. Pokoknya final lawan Kediri itu. 2006. Sekarang jadi pemain ya? Iya, alhamdulillah. Doa Allah suka. Setuju saya itu orang tua harus fokus semua ya mas ya. Lanjut nih mas. 69 akun tertekan loh namanya Free. Arti supporter buat mas itu apa? Pemain ke-13 ya? Pemain 12 ke-12 Pemain ke-12 Terus gaji ya mas ya? Gaji ke-13 Pemain bola dari 13 gak sih? Nggak ada mas. Gak ada ya? Nggak ada. 13 kalau menang gitu. Oh, apa sih arti supporter bagi Septian David Maulana? Yang pasti kalau ada supporter banyak, main lebih semangat. Lebih semangat? Iya, itu pasti. Meskipun nggak neriain jenengan? Yang Ya, setelah yang lain tuh? Ya tetap semangat. Terus semangat ya, paling timnya ini bila gitu ya? Iya, pasti. Pernah nonton atau main bola, tapi supporter kita nggak ada, tapi isinya kompetitor semua? Kompetitor semua? Kalau kita kan away nih, ke pulau yang sangat jauh, kan gitu biasa masalahnya. Akhirnya supporter kita hanya berjumlahnya nggak jauh dah, nggak banyak. Terus tekanan dari supporter kan luar biasa kan pasti. Wah, gue gini, mati gue, wah gitu biasa lah. Gimana sih menurut mas? Sama aja sih mas, senang juga. Tetap senang ya? Mau lihat supporter lawan atau supporter sendiri, kalau supporternya banyak di stadion itu kayak gimana ya? Feel-nya tuh Pembina apalagi membedikan aku udah sangar gitu ya. Iya. Tapi lihatnya jenengan pernah provokasi ya sama supporternya? Iya pernah. Ya. Kenapa itu? Kayak gimana ya? Dilempar atau omongannya yang rasis kayak atau gimana akhirnya itu lebih ke media sosial sih mas kayak gitu. Kalau yang langsung itu langsung sih ada sih. Enggak ya, enggak nanggapi supporter terus kita ikut acungkan jari apa lempar apa enggak ya? Mungkin lebih ke Instagram. Pertandingan yang paling mencekam mas. Kalau kita bicara pemain atau pesepak bola ya, atau tim di Indonesia itu kan nggak jauh ya dari keributan yang kurang dewasa ya. Saya itu kadang kalau lihat di luar negeri nonton bola itu supporter dengan lapangan itu hanya tinggal lompat. Ya kan gitu kan? Kan kadang kita mengidolakan hal yang kayak gitu ya. Tapi kita kan padahal harus ada jurang yang tinggi dulu lewatin. Kalau menurut Mas sendiri tertekan nggak sih ketika harus bermain di wilayah seperti itu? Yang enggak, ya apa ya, kanan yang supporter yang seperti itu nanti kita main tetap tukaran, ngerti nih antara klub kita dengan klub ini pasti mau tawuran, enak nggak lost mainnya atau gimana gitu? Bagi pemain selagi di dalam lapangan ya, selagi di dalam lapangan misalkan supporter itu walaupun apa ya, nggak ada lemparan masih oke aja sih. Mau dia kayak mau ngasih tekanan ke lawan gimana ya, itu masih biasa ya. Pernah sih aku waktu main di Makassar ya presiden apa ya, waktu itu masih di Mitra. Mitra. Nah, leg pertama itu Mitra menang 1-0 di Mitra. Ya, leg kedua itu kan main di Makassar. Di bandara itu udah di supporter, iya. Tapi yang penting kan dia nggak nyentuh. Ya. Selagi dia nggak nyentuh nggak masalah. Mungkin ya. Oke, lanjut Jeffrey Yulianto. Mas, saya challenge nyanyi lagu Bersinar PSIS, bisa nggak sih? Bisa sedikit. Ya, maksud orang sedikit mas, biar sambil minum dulu sebentar. Jadi pernah nyanyi lagu di Instagram macam saya tahu.
Duh, guys, nggak mau ke cewek berarti. Pindah ke silat gimana? Silat? Kaulah Laskar Mahesa Jenar, kau takkan pernah sendirian, berjuang di rumput hijau tanah lapang. Ya gitu. Jadi ngapalin atau karena terbiasa aja akhirnya hafal sendiri? Ngapalin iya, terbiasa juga iya. Karena waktu awal-awal main Semarang itu juga lagi terus ya. Sering itu ya, bikin dredeg ya. Ya, kita bikin Pernah ingin buat band atau enggak sih? Kepikiran guyon-guyonan gitu? Enggak ya? Kan banyak dong kadang karena dia bisa musik, ya jadi bisa gitar kan biasanya? Gitar nggak bisa mas, saya mas. Nyanyi aja. Nyanyi pun juga nggak bisa, makanya nggak ya. Ada yang biasanya, ada yang main bola, terus pimpinannya sesama tim timnas lah gitu ya, berarti guyon-guyon sih. Gitar Raiso, nyanyi Raiso. Mana ya, Mas? Soalnya bertanya. Udah mancing tadi ya? Oke Mas, ini di menit terakhir saya ingin minta Mas David itu kasih sebuah pandangan buat teman-teman ya, khususnya teman-teman yang punya bakat sebagai seorang atlet atau olahragawan di bidang sepak bola. Mereka harus gimana sih? Apalagi kan tidak semua era seperti Mas Davidnya. Dalam arti karirnya lagi bagus, corona. Ini kan tidak pernah disangka kan? Iya. Kalau misal hanya karena maaf tanda kutip sanksi, semua negara bisa. Kan karena kan indikatornya ada jelas nih ya, permainan skor macam-macam bisa sanksi. Tapi kalau ini kan nggak tahu nih. Nah kira-kira nih seberat apa sih, terus bagaimana masukan untuk teman-teman sih kalau mau bermain di sepak bola macam-macam, apalagi tambahin dilema kayak ini tengah karirnya Mas David. Yang penting ya itu tadi, pemain bola itu harus pintar-pintar jaga keuangan, harus pintar nabung, harus pintar jaga uangnya. Karena ya nggak tahu kayak gini juga mas, kalau ada pas kayak gini juga pusing juga. Kalau oke lah kalau misalkan ada yang udah mungkin PNS lah, mungkin udah ada yang polisi, tentara, nggak masalah kan, nggak ngefek lah ibaratnya ya masih jadul lah ya, bisa termasukkan. Cuman kalau yang nggak ada sama sekali kan mau nggak mau dia harus mengeluarkan tabungan itu. Jadi harus pintar-pintar jaga uang, terus kalau pas kayak gini pintar-pintar juga jaga kondisi ya, terus biar kompetisi mulai pun kita sudah siap. Harapan seorang Septian David Maulana untuk pemerintah khususnya di bidang bola harus seperti apa nih? Harapannya apa mungkin kan ada kegiatan ini boleh, masa sepak bola nggak boleh, ini boleh, kenapa ini nggak boleh? Apa sih harapannya gitu? Supaya didengarkan ini teman-teman kan banyak nih dari PNS, dari aparat penegak hukum, dari pemerintah. Pemerintah harus seperti apa sih khususnya untuk para pleset ya? Seperti kepleset waktu ini. Tak bangunkan, kita nggak apa-apa, kita nggak nyebut bangsa di sini. Mungkin apa ya? Yang fair itu ya. Sila kelima lah. Keadilan sosial bagi semua. Iya. Oh, berarti belum. Mungkin kalau ini oke, ya ini harus oke. Kalau ini enggak semua. Biar adil kan. Oke, berarti harapannya Mas semua ya, nggak hanya pemerintah ya, yeah. Semua stakeholdernya, orang-orang yang ada di wilayah-wilayah semuanya harus fair. Yeah. Kalau memang ini nggak boleh ya nggak boleh dong. Yeah. Jangan yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Yeah. Yang ini buat kompetisi sendiri, akhirnya boleh. Nah itu ya harapannya ya. Oke, mungkin seperti itu Mas Septian David. Terima kasih atas waktunya. Semoga ini menjadi sebuah pertemuan yang tidak pertama dan terakhir ya, masih ada kompetisi, masih ada pertemuan yang lain lah. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak lagi. Dan terima kasih. Kita juga dari tim IKS TV. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan pelayanan. Semoga ke depan kita jadi orang yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.